Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pawestri Winara Adibah dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2A. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi dengan judul Peran Perawat sebagai Edukator. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Dengan ini saya memulai materi. Materi yang saya akan paparkan yang pertama adalah definisi peran perawat, yang kedua adalah sasaran peserta didik, dan yang ketiga adalah standar praktik keperawatan, dan yang keempat adalah proses pendidikan dan proses keperawatan. Yang pertama, apa itu peran perawat sebagai edukator? Peran perawat sebagai edukator adalah suatu peran di mana perawat dapat memberikan pengajaran terhadap berbagai pihak, misalnya klien dan keluarga. Perawat dan profesional kesehatan bawahan atau staf serta berpartisipasi dalam aktivitas pendidikan di komunitas sehingga terjadi perubahan perilaku sasaran didik dari tidak tahu menjadi tahu. Sasaran peserta didik pada peran perawat sebagai edukator. Yang pertama adalah pasien dan keluarga, yang kedua adalah perawat lain dan profesional, yang ketiga adalah bawahan atau staf tambahan, yang keempat adalah pendidikan dan komunitas. Standar praktek keperawatan. Standarnya itu ada, yang pertama adalah standar 2 yaitu penilaian performa, yaitu perawat mengevaluasi praktek perawatannya sendiri dalam hubungan dengan praktik profesional dan undang-undang serta regulasi yang relevan. Praktek yang ketiga adalah pendidikan. Perawat mendapatkan perawat mendapatkan dan mempertahankan pengetahuan serta kompetensi terkini dalam praktek keperawatan. Standar yang keempat adalah collegiality, yaitu perawat berinteraksi dan berkontribusi terhadap perkembangan profesional teman, sejawat, dan pemberi perawatan kesehatan lain serta kolega. Standar yang ketujuh adalah penelitian. Perawat menggunakan hasil peneliti di praktek. Selanjutnya adalah proses pendidikan dan proses keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian kebutuhan belajar, yaitu langkah pertama dalam mengajar orang lain adalah mengkaji kebutuhan belajar mereka dan faktor-faktor yang dapat memenuhi pembelajaran mereka. Faktor-faktor yang memenuhi adalah yang pertama usia, yang kedua keyakinan dan praktek kesehatan, yang ketiga adalah faktor budaya, yang keempat adalah faktor ekonomi, yang kelima adalah gaya belajar, yang keenam adalah kesiapan belajar, yang ketujuh motivasi, dan yang terakhir tingkat belajar. Perencanaan isi dan strategi pengajaran. Penyusunan rencana pengajaran diselesaikan dalam serangkaian langkah dengan melibatkan pelajar dalam perencanaan akan meningkatkan pembentukan rencana yang bermakna dan stimulasi motivasi mereka. Implementasi atau penerapan rencana pengajaran. Perawat perlu fleksibel dalam mengimplementasikan setiap rencana pengajaran karena rencana tersebut mungkin membutuhkan revisi. Pelajar dapat Pelajar dapat lebih lelah terlalu awal yang diperkirakan atau dihadapkan dengan terlalu banyak informasi dalam waktu yang terlalu cepat. Kebutuhan pelajar dapat berubah atau dapat diganggu oleh faktor eksternal. Evaluasi pembelajaran dan pengajaran. Evaluasi adalah proses berkelanjutan dari proses akhir saat pelajar. Perawat seringkali orang pendukung menentukan apa yang telah dipelajari. Pelajaran diukur menggunakan tujuan pembelajaran pilihan yang telah ditentukan sebelumnya saat fase perencanaan proses pengajaran. Penting bagi perawat untuk mengevaluasi pengajaran mereka sendiri. Evaluasi sebaiknya mencakup pertimbangan semua faktor seperti waktu, strategi pengajaran, jumlah informasi, apakah pengajaran bermanfaat, dan seterusnya.
selanjutnya adalah halangan terhadap pendidikan. Banyak perawat, juga tenaga perawat kesehatan lain, untuk yang pada dasarnya tidak siap untuk mengajar. Banyak pemberi banyak pemberi perawatan kesehatan yang berusaha membahas materi yang sama tetapi mengabaikan konsistensi. Karakter pribadi perawat mendidik memainkan peranan penting dalam menentukan hasil interaksi belajar mengajar. Kurangnya waktu untuk belajar, dan yang terakhir adalah jenis sistem dokumentasi yang digunakan oleh lembaga perawat kesehatan akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas penyuluhan pasien yang dicatat. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan tentang peran perawat sebagai edukator adalah peran perawat sebagai edukator adalah suatu peran aman di mana perawat dapat memberikan pengajaran terhadap berbagai pihak, misalnya klien dan keluarga. Perawat dan profesional kesehatan bawahan atau staf serta berpartisipasi dalam aktivitas pendidikan di komunitas sehingga terjadi perubahan perilaku sasaran didik dari tidak tahu menjadi tahu. Perawat dapat memberikan pengajaran antara lain kepada pasien dan keluarga. Perawat lain dan profesional kesehatan, bawahan atau staf tambahan, serta dapat memberikan pendidikan kesehatan di lingkungan komunitas seperti pada siswa sekolah dan lansia. Proses pendidikan selalu sebanding dengan proses perawatan. Dan memang demikian karena setiap langkah dari setiap proses berjalan bersamaan dengan satu sama lain, tetapi dengan fokus yang berbeda. Proses pendidikan seperti proses perawatan diri terdiri dari unsur-unsur dasar pengkajian, perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.